Oke teman-teman, kita lanjut ke minggu kelima. Di sini Bapak Rahman Fadila membahas mengenai permasalahan air tanah di tambang. Aktivitas penambangan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan terkait air tanah. Jadi tambang ini sebenarnya cuma dua sih yang perlu diperhatikan tentang perairan dan perapihan. Gimana cara ngambil lapisan-lapisannya tetap rapi, gimana caranya menata air itu tuh jalannya bagus, jalan airnya itu bagus, nggak nimbun airnya di situ, gitu sebenarnya. Intinya ya, jadi aktivitas penambangan ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan terkait air tanah. Masalah utamanya itu misalnya tentang intrusi air ke dalam tanah. Air tanah dapat masuk ke dalam lubang tambang terbuka atau terowongan bawah tanah. Nah, hal ini mengganggu proses penambangan dan meningkatkan biaya operasi. Yalah, misalnya dia akhirnya ngumpul di satu tempat becek, jadi jadi ngebutuhin alat-alat untuk nimbun air itu atau ngangkut air itu kan, ngangkut lumpur-lumpurnya itu. Nah, nambah biayanya soalnya kan pakai alat berat. Terus yang kedua ada pencemaran air. Limbah tambang ini juga kan mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nah, bisa bikin air tanah itu tercemar, juga bisa ngancam kesehatan manusia dan ekosistem. Apalagi kalau misalnya eh langsung ke sungai itu dibuang kan. Nah, itu bahaya tuh. Terus bisa juga bikin penurunan muka air tanah. Pengambilan air tanah secara berlebihan untuk keperluan penambangan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah. Berdampak juga untuk ketersediaan air di masyarakat sekitar. Terus yang ke selanjutnya instabilitas lereng. Ini ngurangin stabilitas lereng gitulah, bisa bikin longsor. Terus perubahan aliran air tanah. Ini kayak ngubah aliran air tanah itu jadi berpengaruh untuk ketersediaan air di sekitarnya gitu. Jadi penyebab permasalahannya itu tuh salah satunya penggalian. Ada juga salah duanya tentang limbah tambang, tiganya penggunaan bahan kimia, dan yang terakhir pembuangan air tambang. Upaya mitigasinya, biasanya dengan membangun sistem drainase yang efektif, itu bisa ngendalin aliran air tanah untuk masuk ke dalam tambang. Yang tadi kayak awal saya ceritain itu. Terus yang kedua bisa mengelola limbah tambang secara benar dan aman untuk mencegah pencemaran. Tadi saya bilang juga ke sungai langsung itu kan, itu bahaya untuk ekosistem dan manusia sekitarnya. Terus kita ngelakuin monitoring kualitas air tanah secara berkala untuk mendeteksi adanya pencemaran. Jadi kita seminggu sekali lah ngecek tentang mengenai apa air tanah di situ, gimana keadaannya, aman apa enggak, biar aman kan. Terus yang terakhir melakukan rehabilitas lahan pasca tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan. Nah, itu penting banget tuh, rehabilitasi lahan. Terima kasih.